ada suara kereta kuda. Dan tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamar minta dibukain. Tumbal sang majikan, misteri pegawai yang dijadikan tumbal oleh majikannya. Kejadiannya sudah lama sekali, diceritakan oleh teman saya sewaktu sama-sama di kelas 3 SMP di Jampang tahun 1982. Waktu itu lagi ngobrol-ngobrol masalah pesugihan. Kalau orang Sunda bilang pesugihan itu namanya nyegik. Dan berikut adalah kisahnya. Di suatu kampung, sebut saja namanya Kampung X, ada sebuah keluarga yang kehidupannya sangat minim sekali. Sehingga mereka suami istri, sebut saja yang suami namanya Pak Dolin dan istrinya bernama Bu Tasri. Mereka berdua bekerja kepada saudagar kaya di Kampung X tersebut sebagai pembantu dan buruh. Istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah saudagar tersebut. Sedangkan suaminya bekerja sebagai pengelola sawah saudagar kaya itu, dari mulai menyangkul sampai hasil panennya. Karena dinilai kerjanya sangat baik oleh majikannya, sehingga suami istri itu dibuatkan sebuah rumah yang lumayan cukup bagus dan tinggal bertiga bersama anaknya yang baru menginjak usia 8 tahun. Semakin lama usaha saudagar itu semakin maju. Bahkan saudagar itu membuat satu kamar tempat tidur khusus yang perlengkapannya sangat mewah, dengan tempat tidur kasur yang sangat empuk. Pokoknya lebih bagus dibandingkan dengan kamar-kamar lainnya yang ada di rumah saudagar itu. Pada suatu malam, Pak Dolin diundang sama majikannya itu dan disuruh tidur di kamar yang mewah itu. Karena yang nyuruh majikan juga tempat tidurnya enak, tentu saja Pak Dolin juga tidak bisa menolaknya. Akhirnya malam itu, Pak Dolin menghabiskan malamnya tidur di kamar yang mewah itu. Pada keesokan harinya, tetangga pada ribut karena Pak Dolin pagi-pagi kedapatan sudah meninggal. Padahal sebelumnya Pak Dolin itu sehat-sehat saja. Bu Tarsi, sang istri, juga tidak percaya kok suaminya bisa meninggal mendadak. Padahal kemarin-kemarin biasa saja. Dan karena penasaran, akhirnya Bu Tarsi mencari orang yang bisa menemukan jalan keluarnya. Bu Tarsi mendatangi seorang kiai dan memohon untuk melihat kejadian apa yang menimpa suaminya itu. Kok bisa meninggal mendadak tanpa sebab yang jelas? Akhirnya Bapak Kiai meneropong dengan mata batinnya. Sesudah itu, beliau lalu bertanya kepada Bu Tarsi, "Sekarang suamimu sudah dikuburkan atau belum?" tanya kiai itu. "Sudah, Ki," jawab Bu Tarsi. "Kalau gitu, yuk kita gali kuburannya," kata kiai itu. Akhirnya masyarakat setempat ramai-ramai menggali kuburan Pak Dolin yang baru saja 1 malam dikuburkan itu, dengan disaksikan Pak Kiai saat diangkat dan dibuka bungkusan kain kafannya. Semua orang pada kaget. Ternyata yang dikubur itu bukan mayatnya Pak Dolin, melainkan gedebong pisang yang dibungkus dengan kain putih. Akhirnya masyarakat di kampung itu pada ramai protes pada saudagar yang kaya itu. Tapi untunglah Pak Kiai bisa meredam amarah masyarakat di sana. Akhirnya Pak Kiai berdoa meminta supaya Pak Dolin bisa dikembalikan lagi
untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan hasilnya, alhamdulillah, selang 2 hari Pak Dolin datang dengan nafas yang tersenggal-senggal. Sesudah Pak Dolin istirahat, masyarakat terutama istrinya bertanya, "Pak, ada apa Bapak? Apa yang telah terjadi?" tanya istrinya dan masyarakat di sana. Karena didesak terus, akhirnya Pak Dolin pun bercerita. Pada malam itu, tepatnya sekitar jam 12.30 malam, saya mendengar ada suara kereta kuda. Dan tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamar minta dibukain. Pas saya buka, saya melihat ada rombongan. Dan terlihat ada seorang wanita seperti ratu di atas kereta kudanya itu. Mereka bilang katanya mau menjemput saya karena sudah waktunya. Dengan secara paksa, saya dibawa sama rombongan itu, nggak tahu kemana. Kemudian kemarin saya malah disuruh pulang lagi. Katanya karena ada saya di sana, udara di sana rasanya menjadi sangat panas sekali. Tutur Pak Dolin menutup ceritanya. Alangkah bahagianya istri dan anak Pak Dolin karena bisa berkumpul kembali seperti semula. Dan semuanya, mereka dan masyarakat pun mengucapkan terima kasih sampai beberapa kali kepada Pak Kiai. Dan untuk saudagar kaya, mereka sekeluarga akhirnya diusir di kampung itu. Dan cerita pun selesai.